kenaikan harga beras paling terasa di antaranya beras konvensional dengan kualitas premium. Sejak beberapa pekan terakhir, kenaikan harga mencapai Rp2.000 per 5 kg. Beras premium yang sebelumnya Rp66.000 kini naik menjadi Rp68.000 per 5 kg. Salah satu pedagang mengaku kenaikan harga beras juga terjadi pada beras bulog di Pasar Tanjung Jember, yang sebenarnya ditujukan untuk program stabilisasi harga beras di pasaran, kini malah naik melejit Rp6.000 dari sebelumnya. Sehingga harga beras bulog kemasan 5 kg yang sebelumnya hanya dibanderol Rp47.000, kini malah naik menjadi Rp53.000 per 5 kg. Rp2.000 per 5 kilo. Sebelumnya Sebelumnya 66, sekarang 68. sekarang 68. Bulog naik 6.000. Sebelumnya berapa? 47. Sebelumnya 47. Sekarang Sekarang 4, berarti 53. 53. Selain beras apa lagi, Pak? Gula. Gula Eceran naik 1.000 per kilo. 1.000 per kilo. Sebelumnya berapa? Eceran 13, sekarang eceran 14. 13,5 sampai 14. Stok melimpah atau? Kalau stok masih aman. Selain kenaikan harga beras, harga gula pasir mulai merangkak naik. Jika sebelumnya harga Rp13.000 per kilogram, kini gula pasir eceran naik menjadi Rp14.000 per kilogram. Di samping itu, meski stok pasokan masih stabil, namun kenaikan juga berdampak pada minat pembeli sehingga pedagang berharap stabilitas harga kembali normal. Dari Jember, Yudisa di Jember, 1 TV, melaporkan. Beberapa komoditas hortikultura, wortel dan kentang mengalami kenaikan harga sejak beberapa hari terakhir. Menurut pedagang, kenaikan harga tersebut disebabkan oleh suplai yang berkurang. Harga kentang yang sebelumnya berkisar di harga Rp12.000, kini menjadi Rp18.000 per kilogram. Sedangkan harga wortel naik dari Rp14.000 menjadi Rp18.000 per kilogram. Sedangkan untuk harga cabai turun dari Rp30.000 menjadi Rp25.000 per kilogram. Harga bawang merah super turun dari Rp40.000 menjadi Rp25.000 per kilogram. Selain itu, bawang putih juga mengalami penurunan harga dari Rp36.000 menjadi Rp34.000 per kilogram. Penurunan ini disebabkan faktor stok barang yang melimpah. Untuk hari ini kebutuhannya masih stabil harga bumbu. Untuk yang mahal apa? Yang mahal cuma kentang sama wortel. Harganya? Biasanya kentangnya itu 12-14, sekarang 18. Kalau wortel biasanya 8, 10, sekarang 14. Nah, kalau pembeliannya biasa beli rapat, kalau yang murah nyetok 1 kilo gitu untuk kebutuhan agak lama. Jadi malah sepi pembeli ya, Bu? Ya. Sementara itu, komoditas sayur mayur di Pasar Tanjung Jember mengalami kenaikan harga. Hal ini disebabkan oleh faktor musim kemarau panjang dan berkurangnya suplai ke pasar induk. Komoditas sayur mayur yang mengalami kenaikan harga antara lain timun yang naik harga dari Rp3.000 menjadi Rp5.000 per kilogram. Sedangkan harga kacang panjang naik dari Rp3.000 menjadi Rp4.000 per kilogram. Harga sayur gambas juga naik dari Rp5.000 menjadi Rp8.000 per kilogram. Ini kenaikan di komoditas sayur ini disebabkan apa, Pak? Faktor musim kemarau, terus permintaan luar kota, akhirnya suplai untuk pasar lokal dikurangi. Untuk daya minat pembeli? Daya belinya masyarakat menurun untuk saat ini, melemah. Dari Jember, Yudisa di Jember, 1 TV, melaporkan. Seorang pemuda berinisial MR usia 27 tahun warga Desa Biting, Kecamatan Arjasa, Jember, kepergok warga saat kedapatan membuka kotak amal masjid di kawasan Dusun Barat, Desa Kalisat, Kecamatan Kalisat, Selasa kemarin.
Hasil rekaman CCTV masjid, tampak seorang pria memakai sepeda metik, mengenakan jaket berwarna merah, sedang memparkir motornya tepat di depan kotak amal. Pelaku berlagak seperti seorang jemaah yang hendak melakukan ibadah dan berputar-putar mengawasi situasi. Saat kondisi dinilai sepi, pria itu melancarkan aksinya dengan membobol gembok kotak amal tersebut. Warga yang telah mencurigai dan memantau aksi pelaku langsung menangkap dan mengamankannya. Dari tangan pelaku, warga menemukan uang sejumlah Rp835.000 yang terbungkus kantong plastik hasil dari kotak amal. Minta KTP-nya, Mas. KTP-nya minta, KTP-nya itu. Kronologinya ini kalau si pelaku ini dari selatan masuk, langsung parkir di sini, langsung duduk-duduk orangnya, jadi langsung buka kotak. Ada saksi di sana, dibiarkan, soalnya masih cuma nganu kunci aja, jadi belum ada bukti untuk pengambilan uang. Jadi dibiarkan, setelah dia buka kotak, ambil uang, terus si saksi memanggil adik saya. Mungkin takut dia untuk ngelabrak sendiri, mungkin takut. Jadi panggil adik saya ke sini, tersangka tersebut ambil uang, langsung menghitung uangnya, ditaruh di dalam plastik warna merah sambil menghitung. Jadi si pelaku tidak langsung lari, tetap menghitung uang tersebut yang diambil di dalam kotak tersebut. Pelaku kini telah diamankan di Mapolsek Kalisat untuk mengikuti proses hukum lebih lanjut. Dia melakukan pencurian, ketahuan warga dan diamankan warga, sehingga kita begitu dapat informasi langsung kita mendatangi dan menyelamatkan pelaku ini dari amuk massa. Pelaku kita jerat pasal 364 KUHP, di mana pelaku ini melakukan aksinya sesuai dengan interogasi bahwa dia kepepet karena telah menggunakan uang perusahaan, sehingga dia kebingungan untuk mengembalikan karena dia berprofesi sebagai sales di salah satu perusahaan rokok di Jember. Demikian. Dari Jember, Yudi Sadi, Jember 1 TV melaporkan. Aksi sosial distribusi air bersih dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Lalu Lintas Bayangkara ke-68 ini digelar oleh Satlantas Polres Jember di 2 titik Rabu pagi. Dalam giat dropping air bersih ini, polisi mengerahkan 10 armada mobil tangki dengan jumlah total 50.000 liter air. 10 armada mobil tangki disebar di 4 titik sasaran, yakni warga di Dusun Tegal Batu, Kecamatan Patrang, serta warga di Desa Candi Jati, Kecamatan Arjasa. Warga penerima bantuan air bersih menyambut baik bantuan air bersih ini, mengingat selama 5 bulan terakhir di 2 wilayah tersebut hampir seluruh sumur warga mengalami kekeringan imbas kemarau panjang selama 5 bulan terakhir. Salah satunya seperti yang disampaikan oleh Purwati, warga Dusun Tegal Batu, yang mengaku selama sumurnya mengering sehingga ia harus bersusah payah mendapatkan air bersih dari sumber mata air sungai yang jaraknya cukup jauh dari rumah tinggalnya. Sekarang kekeringan udah, Pak. Untung ada bantuan ini airnya. Sumur-sumur gimana? Kering. Banyak yang kering. Sudah berapa lama ini, Bu, kondisi? Ada 5 bulanan. Kalau nggak dibantu gimana, Bu? Jadi sungai sana timur, Sungai Rabeh. Jalan kaki atau gimana ke sana, Bu? Ya jalan, Pak. Jauh, berapa Ya. jauh, Bu? Nggak tahu berapa meter itu. Terus Jauh. itu untuk apa yang di sungai itu? Untuk kebutuhan Buat apa? mandi ya, kan ada sumbernya ya buat air minum aja. Dan air minum. Selain harus ngambil dari sumber itu, di mana untuk kebutuhan air bersih untuk minum, Bu? Selain ngambil air sumber, Iya. ya buat mandi lagi. Kalau tidak ambil dari sana, dari mana dapatnya, Bu? Ya nyampung ke tetangga yang nggak punya hak
Itu wis yang punya boran gitu. Sementara itu, Kanit Keamanan Keselamatan Satlantas Polres Jember, Ibda Handoko, berharap kegiatan dalam rangka HUT Lalu Lintas Bayangkara ini bisa membantu memenuhi air bersih warga yang mengalami kekeringan. Antusiasme warga pun terlihat cukup tinggi. Sejak pagi, warga sudah banyak yang mengantri untuk bisa mendapatkan air bersih. Mengingat musim kemarau diprediksi masih akan berlangsung hingga beberapa bulan ke depan, Polres Jember secara kontinu juga akan melakukan dropping air bersih di titik-titik lain di Kabupaten Jember yang mengalami kekeringan. Betul, untuk sasaran kita untuk pagi sampai siang ini adalah tempat-tempat yang krisis air, daerah-daerah yang tinggi, masyarakat yang membutuhkan air bersih. Kemudian berapa ini jumlahnya yang dipasok ke masyarakat? Jumlah yang dipasok tadi kita berangkat 10 truk tangki dibagi 5 truk untuk satu kecamatan dan satunya lagi untuk kecamatan yang lain. Untuk antusias masyarakat mulai pagi sudah antri berbagai macam jerigen untuk mendapatkan air bersih dan kita layani, dan beberapa yang sudah lansia ada anggota yang membantu untuk mengangkat air tersebut. Pak, krisis air ini kan masih akan berlangsung perkiraannya begitu ya. Kira-kira bagaimana antisipasinya, Pak? Terima kasih untuk kegiatan seperti ini. Sebenarnya sudah beberapa kali kita laksanakan dari Satlantas. Ini nanti ke depan rencananya mudah-mudahan untuk kemarau ini segera berakhir. Kalau belum berakhir kita tetap agendakan. Dari Jember, Yudi Sadi, Jember 1 TV melaporkan. Aksi perusakan puluhan makam itu diketahui warga lingkungan RW 25, Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang. Kerusakan 14 makam ini belum diketahui motifnya. Oknum pelaku merusak dengan menghancurkan batu nisan hingga berkeping-keping. Peristiwa yang ditemukan pertama kali oleh warga yang melewati jalan pemakaman setempat membuat geger masyarakat dan bahkan membuat warga geram. Pertama kali saya tahu dari informasi dari warga, saya langsung ke lokasi atau ke TKP dan saya langsung koordinasi dengan pihak kelurahan 3 Pilar, Babinsa, Babinsa Ketikmas juga hadir di sini. Ini sudah kejadian yang kedua kali. Makanya ini kejadian ini karena ini terlalu banyak, ini mungkin sudah pengerusakan ya, dalam antara pengerusakan. Makanya saya langsung laporan ke pihak Babinsa, Babinsa Ketikmas untuk dan warga juga, semua warga terutama keluarga korban itu hadir semua. Kemarin itu ramai di sini. Jadi mudah-mudahan nanti malam saya juga langsung koordinasi dengan pihak RKPW, akan saya panggil semua di rumah untuk memecahkan permasalahan ini bagaimana. Karena menurut permintaan warga untuk segera diusut permasalahan ini sudah masuk ranah pengerusakan. Semoga saya akan serahkan ke pihak kepolisian untuk mengklirkan permasalahan ini, karena ini sudah warga semua warga tidak terima dengan adanya pengerusakan ini, kan begitu kan. Jadi mungkin itu, jadi semua langsung saya ambil tindakan. Nanti malam insya Allah akan saya rapatkan semua pengurus RKPW yang ada di lingkungan RW 025. Sementara itu, petugas kepolisian menghimbau kepada masyarakat sekitar untuk tetap tenang, menjaga kondusivitas dan tidak terpengaruh dengan isu liar di luar sana, serta terus meningkatkan kewaspadaan di lingkungan sekitar makam. Pada saat itu kami Babinsa Ketikmas mendapati laporan dari masyarakat tentang adanya pengerusakan 14 makam di wilayah Jember Lor, lingkungan Ciliwung atau Wetan Kantor di RW 25. Nah, kemudian kami sebagai Babinsa Ketikmas juga menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang dan untuk bersabar dan tetap waspada. Kemudian kami tindak lanjuti bersama RW dan Lurah Babinsa untuk bersama-sama memecahkan permasalahan ini
Karena untuk motifnya kita masih belum tahu. Aksesnya ada satu, yang kalau sana buntu, kalau sana ada satu pintu. Baik, kami kepolisian mendatangi TKP untuk menginventarisir kerugian atau kerusakan makam-makam tersebut. Kemudian kami juga menghimbau kepada masyarakat agar tetap tenang. Total ada berapa yang rusak ini, Pak? 14 makam. Rata-rata kerusakan dari di bagian nisan pecah. Hingga saat ini, kasus penghancuran batu nisan itu telah dalam penyelidikan oleh pihak kepolisian sektor Patrang guna mengetahui modus pelaku. Dari Jember, Yudi Sadi, Jember 1 TV melaporkan. Panen porang ini dilakukan di sawah milik Ali Safina di Desa Semboro. Sawah seluas 800 meter ditanami bibit porang sebanyak 23.000 batang. Jika setiap batang menghasilkan 2 kg porang, maka lahan tersebut bisa menghasilkan 46.000 kg atau 46 ton porang. Namun ternyata, tanaman yang katanya merupakan komoditas ekspor ini mengalami penurunan harga dari Rp6.000 menjadi Rp3.000 per kilogram. Kondisi ini sangat dikeluhkan petani karena tidak seimbang dengan besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk perawatan, termasuk biaya tenaga kerja, pupuk, dan lain-lain. Ali Safina berharap kepada pemerintah untuk memperhatikan nasib petani porang. Sekarang harganya terjun bebas, Pak. Jadi cuma 3.000 di petani sekarang. Seharusnya berapa, Pak, petani bisa tersenyum, Pak? Nah, kalau harga 6.000 ke atas itu petani bolehlah tersenyum karena sudah ada untung sedikit-sedikit. Porang itu bisa untuk beras, bisa untuk obat-obatan, banyak macamnya, Pak. Kalau di dalam negeri ini belum bisa yang ke ekspor ini ke luar negeri. Utamanya ekspor. Terus ini nanti jual kemana ini, Pak? Ke pabrik, Pak. Pabriknya ada di Pasuruan, di Madiun ada. Banyak pertebaran pabriknya, di Gresik juga ada. Kira-kira, Pak, bagi petani di luaran yang ingin mencoba nanam porang, Pak, kira-kira menjanjikan enggak sih, Pak, nanam porang ini, Pak? Kalau untuk saat ini banyak orang yang guling, Pak, artinya sudah gagal panen. Gagal panen porang ini bukan hanya satu daerah, tapi secara nasional. Tahun ini gagal semua. Dari Semboro, Sugito, Jember 1 TV melaporkan. Fashion show domba ini digelar di sepanjang jalan di Ponegoro, Desa Suco, Kecamatan Mumbulsari, Kamis sore. Puluhan domba dan kambing dihias dengan ornamen-ornamen cantik dan menarik, berlenggak-lenggok menghibur masyarakat. Ada yang diberi hiasan sayap mirip kuda Pegasus, ada pula yang dihiasi dengan ornamen seekor merak. Kambing memakai baju adat, bahkan ada yang menggunakan kacamata. Kades Suco Taufik Hidayat mengaku kegiatan ini untuk memperingati selamatan desa sebagai wujud rasa syukur serta mengenalkan potensi desa kepada masyarakat luas. Desa Suco sendiri kini di-branding sebagai wilayah yang mengembangkan potensi masyarakat berbasis peternakan domba. Dengan dukungan pemerintah serta kerjasama masyarakat, kini potensi peternakan domba mulai menunjukkan hasil yang baik untuk meningkatkan perekonomian warga setempat. Sebelumnya, Desa Suco telah memiliki kelompok ternak terpadu sebagai program ketahanan pangan. Hasil dari ternak terpadu tersebut ternyata menghasilkan 2 kali lipat. Sebanyak 30 kelompok peternak merawat sekitar 250 ekor domba sejak 1,5 tahun lalu, sehingga kini jumlahnya bertambah menjadi 400 ekor. Dari berbagai jenis ya, ada jenis Dormas, Texel, bahkan Merino. Nah, yang kami inginkan ke depan, kami mencetak beberapa bibit unggul yang harapannya menjadi ikon desa kita. Dengan membenahi genetik hasil persilangan, sangat memungkinkan itu membawa nilai tambah yang lebih tinggi daripada dengan beternak domba-domba lokal yang seperti biasanya. Satu-satunya di Jember, Pak, desa yang... Alhamdulillah, di Jember, Desa Suco merupakan menjadi sebuah gambaran untuk Kabupaten Jember tentang
tentang ketahanan pangan yang telah berhasil dikombinasi dengan pola bank pakan. Karnaval domba tersebut merupakan rangkaian dari kirab budaya yang diikuti oleh ratusan peserta dan mendapatkan apresiasi dari Bupati Jember Hendy Siswanto yang hadir langsung dalam kegiatan tersebut. Tanggal 14 September 2023 saya berada di Desa Suco, Kumpul Sari. Ini yang saya bawa dengan perangkat adalah domba yang memang menjadi kekuatan Desa Suco. Peternak domba yang luar biasa. Hari ini di make up seperti ini menjadi DFC, Domba Fashion Karnaval Desa Suco, yang luar biasa. Insya Allah ini menjadi satu kearifan lokal dan satu seni kreativitas yang luar biasa, juga ekonomi kreatif. Karena peternak domba esensinya adalah menentukan dan tidak mengaruhi. Desa Suco, Unggul Sari memanggil kita semua untuk berinvestasi domba. Karena di dalam investasi domba ada keuntungan yang luar biasa dan juga bisa dibuat bisnis seperti ini, luar biasa. Dari Jember, Yudi Sadi, Jember 1 TV melaporkan. Puluhan warga bersama direksi dari sejumlah karyawan Perumdam Tirta Pandalungan Jember ini berbondong-bondong mendatangi mata air sumber Telas di Kelurahan Kebon Agung, Kecamatan Kaliwates. Mereka berkumpul secara berjamaah untuk menggelar sholat istisqa atau meminta hujan secara berjamaah. Kegiatan spiritual ini sengaja digelar langsung di kawasan mata air sumber Telas sebagai satu dari sekian ikhtiar yang dilakukan oleh Perumdam Tirta Pandalungan agar tetap bisa memberikan pelayanan prima kepada pelanggan di tengah turunnya debit air di kawasan mata air milik perusahaan yang telah berdiri sejak 1932 tersebut. Penurunan debit air sendiri diakibatkan oleh fenomena El Nino atau kemarau panjang yang dampaknya turut dirasakan oleh 900 pelanggan Perumdam. Direktur Utama Perumdam Tirta Pandalungan Jember mengaku penurunan debit air untuk pelayanan kepada pelanggan mencapai 2,6% dari total 43.680 pelanggan di wilayah kota yang teraliri air bersih dari mata air sumber Telas. Tujuannya adalah melengkapi ikhtiar yang kita lakukan untuk memberikan pelayanan prima kepada pelanggan-pelanggan kami di musim kekeringan ini, musim El Nino ya bahasanya, karena Jember juga terdampak. Ini beberapa sumber-sumber kami, terutama sumber mata air, ini kurang lebih memang ada penurunan debit air untuk pelayanan pada pelanggan kita. Kalau kami rata-rata penurunannya sekitar 2,6% dari total 43.680 pelanggan, sekitar 900-an pelanggan PDAM Jember memang sedikit banyak terdampak. Meski begitu, Rido memastikan layanan air kepada pelanggan tidak mati total. Hanya saja pada jam-jam sibuk aliran air ke rumah pelanggan diperkirakan akan mengalami penurunan volume. Rido juga menghimbau kepada para pelanggan untuk lebih cermat dalam menggunakan air untuk kebutuhan sehari-hari. Dari Jember, Yudi Sadi, Jember 1 TV melaporkan.